Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut. Kita akan menghadapi kekurangan makanan. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata. Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai menggema. Menurut laporan Department of Statistics Malaysia, pada akhir 2024 tingkat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Di media sosial, pemandangan yang dulu penuh ejekan berubah drastis. Beredar video warga Malaysia menangis saat melihat rak supermarket kosong atau harus antre berjam-jam untuk membeli minyak goreng bersubsidi. Bukan lagi hinaan pada tetangga, melainkan curahan duka dan doa minta pertolongan. Banyak restoran kecil terpaksa gulung tikar karena tak sanggup menanggung biaya bahan baku yang terus meningkat. Seorang pemilik warung di Johor Bahru mengaku dalam wawancara dengan The Star bahwa penghasilannya turun 70% dalam 6 bulan terakhir. Kami bahkan tidak bisa makan seperti biasa, apalagi berjualan, keluhnya. Ironisnya, dulu ada suara-suara lantang dari sebagian masyarakat Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka tidak layak, dan menertawakan kerja keras mereka di sektor informal. Kini, banyak warga Malaysia yang justru melamar kerja ke Singapura untuk pekerjaan yang sama menjadi buruh kasar dan penjaga toko demi menyambung hidup. Kondisi ini mengubah cara pandang banyak orang. Kita akan menghadapi kekurangan makanan. Tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomi, tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak akan masuk. Walau apa pun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan. Dan nilai ringgit dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya ramal 5-6 bulan dulu. Dan saya takut keadaan itu menjadi lebih buruk sebelum akhir tahun ini. Dan saya rasa susah rakyat. Sebelum ini, laporan media menyebut jangkaan itu berdasarkan perkiraan oleh Organisasi Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan IMF. Sebanyak 42 buah negara sudah disahkan mengalami kelumpuhan ekonomi. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini entahlah siapa.
Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tahu saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Mengulas lanjut, Johari berkata langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat hebat. Dan pernah kita mengimport, ataupun saya ingat setahun setengah yang lalu, kita import dalam bajet kita hampir 60 bilion. Satu jumlah yang terlalu besar. Hari ini, satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran. Sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini. Tidak sampai 30% diimport. Pastinya, ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Saya dipahamkan. Banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Mereka membuat keuntungan yang tinggi seperti ini. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Semasa mesyuarat nakol pada 31 Januari 2022, kerajaan ketika itu mengarahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYCC menjalankan siasatan terhadap kartel-kartel yang menguasai pasaran ayam. Oleh itu, pada 22 Disember 2023, MYCC mengenakan denda sebanyak 415 juta terhadap 5 syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga. Inilah golongan rakus yang mengambil keuntungan dengan menindas golongan yang memerlukan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia berupaya mendepani sebarang krisis ekonomi yang mungkin timbul. Ia susulan kebimbangan langkah terbaru tarif balas Amerika akan cetuskan perang perdagangan global. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, asas negara disokong perbelanjaan penggunaan yang kukuh seperti program sumbangan tunai ramah serta aliran masuk pelaburan portfolio asing ke pasaran bon telah meneguhkan kedudukan ekonomi negara menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Jelas beliau, Malaysia juga sentiasa mempelbagaikan pasaran ekspornya dan prospek ekonomi negara amat memberansangkan. Dalam masa sama, keluaran dalam negara kasar Malaysia terus kekal kukuh disokong aktiviti rancak sektor pembinaan dan pembuatan yang berterusan serta aliran masuk pelaburan langsung asing FDI. Mereka mulai mengakui bahwa Indonesia yang dulu mereka remehkan kini justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan PDB Indonesia tetap positif di angka 5,1%.
dan cadangan beras nasional terjaga stabil berkat program ketahanan pangan. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan serius dalam produksi pangan. Lahan pertanian semakin sempit, berganti menjadi kawasan properti. Ketergantungan pada impor bahan makanan membuat negeri itu rapuh menghadapi gejolak harga dunia.